Coba periksa apa yang kamu lakukan sejak bangun tidur pagi ini. Kamu mungkin menyikat gigi, mencuci muka dengan sabun, mengoleskan selai coklat di roti, atau menggoreng telur untuk sarapan. Tanpa kamu sadari, ada satu benang merah yang menghubungkan semua aktivitas rutin itu. Ada satu bahan misterius yang menyusup ke hampir separuh barang yang dijual di swalayan modern. Ia ada di dalam biskuit favoritmu, di dalam sampo yang membuat rambutmu harum, bahkan di dalam tangki bahan bakar kendaraanmu. Kita hidup di dunia yang dilumasi oleh minyak ini, namun kita jarang benar-benar melihat dari mana asalnya. Dunia menyebutnya emas hijau. Bagi sebagian orang, tanaman ini adalah tiket keluar dari kemiskinan, sebuah keajaiban ekonomi yang mengubah nasib jutaan keluarga. Namun, bagi sebagian lainnya, tanaman ini adalah monster rakus yang menelan hutan hujan, membakar paru-paru dunia, dan memusnahkan keanekaragaman hayati. Ini adalah kisah tentang Elais guineensis, atau yang kita kenal sebagai kelapa sawit. Tanaman yang buahnya membawa berkah sekaligus kutukan bagi tanah tropis yang kita pijak. Bagaimana bisa satu buah kecil berwarna merah oranye ini memegang kendali begitu besar atas nasib bumi kita? Indonesia dan Malaysia adalah raksasa dalam cerita ini, menguasai lebih dari 85% pasukan dunia. Jika kamu terbang di atas Pulau Sumatera atau Kalimantan, kamu akan melihat pemandangan yang mencengangkan. Bukan lagi hutan rimba yang acak dan liar, melainkan barisan rapi pohon-pohon sawit yang membentang sejauh mata memandang, seperti tentara yang berbaris menaklukkan cakrawala. Transformasi lanskap ini terjadi begitu cepat, mengubah wajah bumi pertiwi dalam hitungan beberapa dekade saja. Namun, di balik angka ekspor yang fantastis dan devisa negara yang melimpah, ada harga mahal yang tidak tercatat dalam buku akuntansi perusahaan manapun. Bagian 1. Keajaiban efisiensi mengapa dunia ketagihan? Sebelum kita menghakimi, kita harus memahami dulu mengapa dunia begitu terobsesi dengan tanaman ini. Jawabannya sederhana, efisiensi yang luar biasa. Kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak paling produktif di muka bumi. Tidak ada tanaman nabati lain yang bisa menandinginya. Bayangkan ini, untuk menghasilkan jumlah minyak yang sama, tanaman kedelai membutuhkan lahan 10 kali lebih luas dibandingkan kelapa sawit. Bunga matahari atau rapeseed pun masih kalah jauh. Ini membuat minyak sawit menjadi sangat murah dan menarik bagi industri global. Bagi para petani kecil di pedesaan, sawit adalah harapan. Bayangkan seorang ayah yang dulunya hanya buruh tani serabutan dengan penghasilan tidak menentu. Ketika ia mendapatkan lahan plasma dan mulai menanam sawit, hidupnya berubah. Ia bisa menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi, membangun rumah tembok, dan membeli kendaraan bermotor. Bagi jutaan rakyat Indonesia, sawit bukan sekadar komoditas. Sawit adalah pahlawan ekonomi yang mengangkat derajat keluarga mereka. Narasi kemakmuran ini nyata dan valid, membuat isu ini menjadi sangat kompleks dan tidak bisa dilihat dengan kacamata hitam putih semata. Bagian 2. Gurun hijau sisi gelap monokultur. Namun, ketika kita masuk ke dalam perkebunan sawit, ada nuansa yang berbeda dibandingkan saat kita masuk ke hutan hujan alami. Hutan hujan itu bising, kacau, dan penuh kejutan. Ada suara serangga yang memekakan telinga, burung yang bersahutan, dan lapisan vegetasi yang bertumpuk-tumpuk dari lantai hutan hingga tajuk pohon tertinggi. Sebaliknya, perkebunan sawit itu sunyi. Para ahli lingkungan sering menyebutnya sebagai gurun hijau. Secara visual ia memang hijau, tampak subur, dan penuh tanaman. Tapi secara biologis, ia miskin kehidupan. Dalam sistem pertanian monokultur atau penanaman tunggal ini, keragaman hayati runtuh. Burung-burung hutan tidak bisa bersarang di pelepah sawit yang tajam dan rutin dipangkas. Mamalia besar kehilangan tempat bersembunyi. Lantai tanah yang biasanya lembab dan kaya akan jamur serta mikroba hutan, kini menjadi lebih kering dan sering terpapar pupuk kimia. Kita mengganti ekosistem yang rumit dan saling menopang dengan pabrik biologis satu jenis yang sangat rentan. Ketika satu hama menyerang, ia bisa menyebar dengan kecepatan kilat karena tidak ada predator alami yang menahannya. Keseimbangan alam yang terbentuk ribuan tahun, digantikan oleh keseragaman yang rapuh. Bagian 3. KWNFLIK di atas tanah leluhur. Cerita ini menjadi lebih kelam ketika kita melihat aspek manusianya, terutama mereka yang terpinggirkan. Perluasan perkebunan sawit seringkali tidak berjalan mulus di atas kertas kosong. Seringkali, lahan yang ditunjuk sebagai konsesi perusahaan tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat adat atau lahan garapan warga lokal. Konflik agraria meletus di mana-mana. Kita sering mendengar berita tentang petani yang ditangkap karena dituduh mencuri buah di lahan yang mereka klaim sebagai tanah warisan nenek moyang mereka. Janji manis kesejahteraan tidak selalu menetes ke bawah dengan adil. Di banyak tempat, masyarakat lokal kehilangan akses terhadap hutan yang dulu menjadi sumber makanan dan obat-obatan gratis.
Sungai-sungai kecil yang dulu jernih tempat anak-anak mandi, kini keruh atau terkontaminasi limbah pabrik pengolahan. Ikan-ikan mati, dan sumber air bersih menjadi barang langka. Ironisnya, di tengah hamparan kebun yang menghasilkan triliunan rupiah bagi konglomerat, para buruh kebun yang memanen buah berduri itu seringkali hidup dalam kondisi pas-pasan, dengan upah minimum dan jaminan kesehatan yang minim. Ketimpangan sosial ini adalah luka menganga di balik kilau emas hijau. Bagian 4. Api dan JEREBU napas yang tercekat. Dampak paling nyata yang mungkin pernah kamu rasakan sendiri, meskipun kamu tinggal jauh di kota besar, adalah asap. Untuk membuka lahan dengan biaya murah dan cepat, metode tebas bakar masih sering digunakan, meskipun secara hukum dilarang. Lahan gambut yang kaya karbon dikeringkan agar sawit bisa tumbuh. Gambut kering ini seperti sekam raksasa yang sangat mudah terbakar. Ketika api tersulut, ia tidak hanya membakar permukaan, tapi juga membakar bahan organik jauh di dalam tanah, menciptakan asap tebal yang sulit padam. Setiap beberapa tahun sekali, kita menghadapi musim jerbu atau kabut asap. Langit berubah menjadi kuning kusam, matahari hanya terlihat seperti bola merah redup, dan udara berbau gosong yang menyengat. Sekolah diliburkan, bandara ditutup, dan rumah sakit penuh dengan anak-anak yang menderita infeksi saluran pernapasan. Ini bukan bencana alam murni, ini adalah bencana buatan manusia. Asap dari pembakaran lahan ini melintasi batas negara, membuat tetangga kita marah dan mencoreng wajah bangsa di mata dunia. Kita mengorbankan kesehatan jutaan orang demi keuntungan jangka pendek dari pembukaan lahan baru. Bagian 5. Boykot atau perbaikan. Lantas, apa solusinya? Banyak suara dari negara barat yang menyerukan boykot total terhadap minyak sawit. Palm oil free menjadi label yang populer di kemasan makanan di Eropa. Tapi, apakah itu solusi yang tepat? Jika kita memboikot sawit sepenuhnya dan menggantinya dengan minyak bunga matahari atau kedelai, kita justru butuh lahan yang jauh lebih luas. Ini bisa berarti menebang lebih banyak hutan di belahan bumi lain. Boikot total bisa menjadi senjata makan tuan yang justru memperparah kerusakan lingkungan global. Jalan tengahnya adalah menuntut praktik yang berkelanjutan. Kita harus mendorong standar pengelolaan yang ketat, di mana sawit tidak boleh lagi ditanam dengan membabat hutan primer atau merusak lahan gambut. Perusahaan harus transparan, dan kesejahteraan petani kecil harus diutamakan. Sawit itu sendiri hanyalah tanaman. Ia tidak jahat. Keserakahan dan pengelolaan manusialah yang membuatnya merusak. Kita butuh sawit, tapi kita tidak butuh sawit yang berlumuran darah konflik atau abu sisa pembakaran hutan. Kesimpulan kisah kelapa sawit adalah cermin dari dilema peradaban modern kita. Kita menginginkan produk murah dan ketersediaan barang yang melimpah, tapi kita sering lupa bahwa ada biaya tersembunyi yang harus dibayar oleh alam dan sesama manusia. Elais Guineensis telah menjadi tulang punggung ekonomi negara kita, memberi makan jutaan perut, namun juga meninggalkan jejak luka yang dalam pada bumi pertiwi. Kita tidak bisa memutar waktu kembali ke masa sebelum sawit ada, tapi kita bisa menentukan arah masa depannya. Sebagai konsumen, kita memegang kendali di ujung jari kita. Mari kita pastikan emas hijau ini benar-benar membawa kemakmuran, bukan kehancuran.